Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya dengan Novian Laksana Putro. Semoga anak-anak pada sehat semua ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Graphical User Interface Java. Sebelumnya, apa sih user interface itu? User interface adalah bagian visual dari website, aplikasi, software, atau hardware yang menentukan bagaimana seseorang pengguna berinteraksi dengan produk tersebut. User interface desain sendiri menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan infrastruktur informasi menjadi satu dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan penggunaan sebuah produk. Di sini saya lampirkan beberapa user interface dari beberapa sistem operasi. Di sebelah kiri merupakan user interface dari Windows OS, di sebelah tengah ada Mac OS, dan di sebelah kanan ada Linux OS. Jadi intinya user interface itu merupakan jembatan antara user dan sistem untuk melakukan perintah atau proses yang dilakukan oleh user kepada sistem. Jadi secara garis besar user interface itu memudahkan user ketika mengoperasikan sebuah sistem. Jadi bersifat timbal balik ya, user memerintah kemudian oleh sistem diproses, seperti itu. Untuk user interface sendiri alangkah baiknya didesain secara interaktif dan tidak menyulitkan pengguna ketika mengoperasikannya, seperti itu. Kemudian di dalam Java sendiri ada yang namanya GFC yang terdiri dari atas fitur atau fasilitas untuk membantu membuat graphical user interface dan bisa menerima input user dari input device. Di dalam Java sendiri terdapat beberapa API yang telah disediakan. Contohnya di dalam aplikasi NetBeans yaitu ada AWT, Swing, 2D API, Accessibility, Drag and Drop. AWT sendiri merupakan toolkit Java yang asli, masih bersifat sederhana. Kemudian ada Swing, toolkit Java yang baru yang merupakan penyempurnaan dari AWT. Kemudian ada 2D API, Accessibility, Drag and Drop. Di pembelajaran kali ini kita nantinya akan fokus di AWT dan Swing ya. Seperti yang dijelaskan tadi, kita akan fokus di dua pokok yaitu AWT dan Swing. Yang pertama, AWT adalah singkatan dari Abstract Window Toolkit. Ini adalah API untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI atau Windows di Java. Masih bersifat tradisional ya. Kemudian ada Swing yang merupakan penyempurnaan dari AWT. Nanti contohnya akan saya jelaskan di NetBeans, aplikasi NetBeans. Perbedaan AWT dan Swing. Di sini ada jenis ya. Jenisnya yaitu AWT merupakan komponen berat, Swing komponen ringan. Untuk displaynya AWT itu non pluggable, sementara Swing pluggable, artinya penempatannya AWT itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sementara Swing yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian komponennya itu kurang berkembang untuk AWT dan Swing merupakan penyempurnaan dari AWT. Sementara dari paketnya AWT menggunakan java.awt, sementara Swing menggunakan java.swing. Kemudian ruang memori yang digunakan AWT banyak, sedangkan ruang memori yang digunakan Swing sedikit. Fitur-fitur Swing. Yang pertama ada komponen GUI yang lengkap yang terdiri dari button, listbox, combo box, text area, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pluggable look and feel. Tampilan GUI dapat diubah sesuai kehendak. Kemudian data transfer antar komponen, fitur drag and drop, copy and paste. Keempat ada internationalization. Proses desain aplikasi dapat dijalankan sesuai dengan preferensi tanpa kompilasi. Yang kelima ada localization. Proses translasi teks ke dalam bahasa lokal dan menambahkan komponen. Kemudian komponen dasar Swing. Yang pertama ada top level container, merupakan kontainer dasar di mana komponen lainnya diletakkan seperti JFrame, JDialog, JApplet. Top level container ini ibaratnya rumah atau badan lah istilahnya. Kemudian ada intermediate container yang merupakan kontainer perantara di mana komponen lainnya diletakkan.
Contohnya di panel, G-scroll pen, G-tablet pen, G-toolbar, dan G-split pen. Kemudian ada atomic component, komponen yang memiliki fungsi spesifik dan menerima interaksi langsung dari user. Ada G-button, G-label, G-tag area, dan sebagainya. Jadi atomic component ini merupakan isi dari top level container, seperti itu secara bahasa gampangnya. Kemudian ada layout manager, mengatur tata letak dan posisi komponen dalam kontainer. Ada border layout, box layout, flow layout, grid back layout, dan grid layout. Sementara ada event handling, yaitu menangani event yang dilakukan user, bisa berupa klik mouse, ketik keyboard, dan lain sebagainya. Nah, dapat dilihat di gambar ya, itu beberapa menu komponen dari Swing. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di NetBeans habis ini. Ini contohnya top level container, ada G-applet, G-dialog, G-frame, bisa dilihat di gambar ya. Kemudian ada intermediate container, ada menu bar, submenu, menu item, menu. Dan yang ketiga ada atomic component yang nanti kita akan belajar lebih dalam. Soalnya banyak komponen yang memiliki fungsinya masing-masing, seperti itu ada G-button misalnya, G-checkbox, G-combo box, G-list, G-menu, dan lain sebagainya. Ini juga contohnya, bisa dilihat di gambar. Kemudian yang keempat ada layout manager, istilahnya mempercantik tampilan user interface yang kita buat, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada event. Event adalah kejadian yang muncul ketika user berinteraksi dengan aplikasi. Interaksi antara user dan komponen bisa juga diartikan sebagai event. Kemudian event berfungsi untuk mendeskripsikan bagaimana program merespon interaksi user. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas tentang istilahnya sistem menerima dan mengeluarkan data. Untuk istilahnya di Java sendiri nanti ada setTag dan getTag, menerima masukan dan menampilkan hasil dari masukan, seperti itu. Ada 3 jenis event model, yaitu event source, event listener, dan event object. Ini ya, ada event yang sering digunakan, ada action listener, bereaksi atas perubahan mouse atau keyboard, motion listener, dan mouse listener, lebih ke arah mouse, pergerakan mouse, seperti itu. Oh iya, sebelumnya kan beberapa dari kalian kan lebih akrab menggunakan NetBeans, tapi pada pertemuan kali ini Bapak menyarankan menggunakan NetBeans ya, karena di NetBeans sendiri kita bisa mendesain form secara singkat lah, tinggal drag and drop dari komponen yang sudah disediakan oleh API Swing. Berbeda halnya dengan kita menggunakan Repil, karena Repil.it ini tidak menyediakan API Swing seperti layaknya aplikasi NetBeans. Jadi kita harus ngoding manual seperti ini. Misal kita membuat checkbox, 3 checkbox aja memerlukan beberapa sintaks seperti ini. Berbeda ketika kita menggunakan NetBeans ya. Misal contoh saja, saya akan compile sintaks ini, bisa dilihat di gambar ya. Untuk membuat 3 pilihan dari checkbox, kita harus coding secara manual seperti ini. Bisa dilihat ini checkbox ya. Berbeda ketika kita menggunakan NetBeans ya, bisa dilihat. Oh ya, sebelumnya untuk membuat GUI menggunakan API Swing, kalian klik new, kemudian G-frame from, kemudian kasih nama ya. Saya bandingkan ya, ketika kita menggunakan Repil.it dan NetBeans. Saya akan misalkan contoh tadi membuat 3 checkbox. Saya contohkan ya. Sangat gampang sekali, kita hanya tinggal menarik menu. Ini kan ada menu di kanan. Kita tarik, kita pilih ada checkbox seperti ini. Kita tarik ke layar ini sebelah kiri. Langsung jadi checkbox pilihan pertama. Jadi kita tidak perlu mengcoding secara manual. Dan checkbox kedua, checkbox ketiga, kita
namai pilih A, dan ini pilih B, dan ini pilih C. Maaf, kita coba run. Sangat simpel ya, sudah keluar pilihan cek boxnya. Daripada kita harus mengcoding cara manual seperti ini, jadi Bapak sarankan untuk pembelajaran kali ini menggunakan NetBeans karena dapat memudahkan pekerjaan kalian. Seperti itu. Nanti kalian coba-coba ya perbedaan seperti PPT tadi, bagaimana tampilan dari JLabel, JCheckbox, JCombo box, tag area seperti ini, progress bar dan lain sebagainya. Bisa kalian coba sendiri ya. Misal Bapak contohkan, kita akan membuat form sederhana saja. Saya hapus semua ya. Misal kita membuat biodata, masukkan biodata sederhana, misal nama siswa, kemudian ada misal kita kasih nama, kemudian semisal kita menggunakan combo box sebagai kelas ya, misal di sini saya kasih kelas di combo boxnya kita akan nama ganti ya, untuk item-itemnya di bagian properti sini kalian tinggal menggantinya, misal 12 RPL 1, 12 RPL 2, 12 RPL 3, seperti itu. Biasanya dalam menerima masukan itu lebih banyak menggunakan text field ya, jadi text field Carus ini untuk memberikan masukan di nama seperti itu. Kita kosongi biar bisa diisi, kita hapus, kita tarik seperti itu ya. Jadi sesuai dengan variasi atau kreativitas dari anak-anak sekalian ya untuk mendesain sebuah form. Jadi ketika kita lihat codingannya, kita nggak usah ribet ngoding cara manual, jadi otomatis akan di-generate oleh aplikasinya. Jadi kita kalau misal kita merubah lokasinya, kita tidak mengedit di codingannya, kita hanya mengedit di ini. Misal kita tarik sebelah ini, jadi hanya seperti simpel itu. Baik, bisa dipahami ya. Jadi sesuai perkataan Bapak tadi, kita akan lebih membahas AWT dan swing. Tapi Bapak sarankan menggunakan swing saja, karena untuk AWT sendiri tidak pluggable atau dapat dipindah-pindah seperti ketika kita menggunakan swing seperti ini. Nah, bisa dipindah-pindah seperti ini ya. Coba kita jalankan ya. Combo boxnya langsung keluar, jadi bisa dilihat hasilnya bisa secara langsung seperti ini, tidak perlu coding secara manual ya. Nanti disesuaikan dengan kreativitas siswa semuanya dalam mendesain form. Perbedaannya bisa dilihat ya, ketika Bapak memasukkan label, ketika Bapak taruh di tengah, JLabel ini akan langsung otomatis pindah ke kiri. Nah, yang dimaksud dengan pluggable dan memakan banyak memori itu seperti ini. Bapak coba untuk menaruh JLabel ini di tengah, tidak bisa, malah pindah ke sebelah kiri. Semisal Bapak menggunakan combo box, langsung memakan hampir 3/4 dari layout yang disediakan. Berbeda sekali dengan GUI yang hanya memakan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan user. Untuk di AWT sendiri banyak sekali memakan memori, jadi ketika kita menambahkan swing control lagi, memakan tempat, bisa dilihat
di garis putih-putih kuning gitu ya. Nah, itu merupakan tempat baru yang akan disediakan. Jadilah bisa dilihat JButton sendiri memakan tombol atau tempat sebanyak ini, berbeda ketika kita menggunakan Swing. Hanya sesuai dengan kebutuhan, sesuai apa istilahnya, panjang lebarnya yang diinginkan oleh user, seperti itu. Jadi mungkin itu saja ya. Kemudian silakan baca modulnya, silakan anak-anak mendesain form biodata secara kreatif mungkin menggunakan NetBeans. Kita tinggal drag and drop, dan kemudian di pertemuan selanjutnya nantinya kita akan membahas tentang set tag dan get tag, yaitu menampilkan hasil inputan dan menerima inputan, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.